Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semuanya. Saya Viviana dari program studi PJJ Manajemen kelas MJ 202. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kepailitan PT BPR Pembangunan Nagari. Kasus ini menurut saya menarik karena yang mengalami masalah bukan perusahaan biasa, tetapi sebuah BPR yang di dalamnya juga ada dana masyarakat. Jadi nanti saya akan membahas mulai dari kondisi BPR tersebut, bagaimana masalahnya berkembang, kemudian masuk ke persoalan kepailitannya, sampai pada bagaimana penyelesaian dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait. Untuk memahami kasusnya, saya mulai dari BPR-nya terlebih dahulu. BPR atau Bank Perekonomian Rakyat pada dasarnya adalah bank yang kegiatannya cukup dekat dengan masyarakat, terutama dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Jadi ada masyarakat yang menyimpan dana, kemudian dana tersebut disalurkan lagi kepada masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan. Memang kegiatan BPR tidak seluas bank pada umumnya. Ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan, seperti menerima giro atau melakukan lalu lintas pembayaran seperti bank umum. Tapi meskipun ruang lingkupnya lebih terbatas, BPR tetap punya tanggung jawab besar karena mengelola dana masyarakat. Nah, ketika BPR mengalami masalah sampai tidak mampu memenuhi kewajibannya, disitulah persoalannya mulai berkaitan dengan kepailitan. Dan salah satu kasus yang bisa kita lihat adalah PT BPR Pembangunan Nagari. Nah, PT BPR Pembangunan Nagari ini berlokasi di Kabupaten Agam, tepatnya di Sumatera Barat. Jadi kalau kita lihat dari fungsi bank tadi, posisi bank sebenarnya cukup penting karena bank menjadi tempat masyarakat menyimpan dana sekaligus menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Karena itu ketika sebuah bank mengalami masalah yang cukup serius, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh bank itu sendiri. Nah, ada nasabah yang menyimpan dana, ada pihak yang mempunyai hubungan kredit, lalu ada kewajiban-kewajiban yang tetap harus diselesaikan. Jadi kasus ini penting untuk dibahas karena masalahnya akhirnya tidak hanya soal kondisi keuangan BPR, tapi juga masuk ke persoalan bagaimana kewajiban bank tersebut diselesaikan ketika bank memang sudah tidak mampu menjalankan usahanya. Nah, dari sini kita masuk ke kondisi PT BPR Pembangunan Nagari. Selanjutnya kita lihat kondisi PT BPR Pembangunan Nagari setelah izin usahanya dicabut oleh OJK, tepatnya pada tanggal 31 Maret 2026. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dari keputusan tersebut. Pertama, setelah izin usahanya dicabut, seluruh kantor BPR ditutup untuk umum, lalu kegiatan usahanya dihentikan. Jadi sejak saat itu, BPR sudah tidak lagi menjalankan aktivitas perbankan seperti sebelumnya. Lalu yang kedua, walaupun kegiatan usahanya sudah berhenti, bukan berarti urusannya selesai. Nah, jadi masih ada hak dan kewajiban BPR yang harus diselesaikan. Karena itu proses penyelesaiannya dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang ketiga, setelah pencabutan izin ini, direksi Dewan Komisaris maupun pemegang saham juga tidak bisa lagi mengambil tindakan hukum secara bebas. Nah, mereka membutuhkan persetujuan tertulis dari LPS. Jadi kalau kita lihat 3 poin ini, intinya adalah setelah izin usaha dicabut, BPR tidak lagi berada pada tahap menjalankan usaha, tetapi sudah masuk ke tahap penyelesaian. Dan tahap penyelesaian inilah yang kemudian penting dalam pembahasan kita mengenai kepailitan, karena masih ada aset, lalu kewajiban, dan hak dari pihak-pihak yang memang harus diselesaikan. Kalau kita lihat lebih jauh, masalah yang dihadapi BPR ini tidak muncul begitu saja. Jadi dalam kasus yang saya bahas, ada beberapa persoalan seperti kredit macet dalam jumlah yang besar, lalu kesulitan likuiditas, lemahnya manajemen resiko, dan juga masalah kepatuhan terhadap regulasi. Jadi masalah-masalah ini kemudian membuat kondisi bank semakin sulit, karena ketika kredit banyak yang macet, dana yang seharusnya kembali ke bank menjadi terganggu. Akibatnya kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pun ikut terpengaruh.
Dan yang menjadi perhatian di dalam kondisi tersebut ada dana masyarakat yang juga harus dilindungi. Jadi ketika masalah BPR semakin berat, persoalannya kemudian berkembang menjadi persoalan hukum dan penyelesaian kewajiban. Disinilah kepailitan menjadi penting untuk kita bahas. Sekarang kita masuk ke peran OJK. OJK tentu punya posisi penting karena lembaga inilah yang melakukan pengawasan terhadap BPR. Nah, dalam kasus ini, OJK melakukan pengawasan terhadap kondisi bank dan dapat mengambil tindakan ketika ditemukan adanya masalah. Nah, selain itu, berdasarkan ketentuan yang digunakan dalam materi ini, OJK juga punya kewenangan untuk mengajukan permohonan pilot terhadap BPR apabila bank tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Jadi, kalau kita lihat dari prosesnya, kepailitan itu tidak berdiri sendiri. Ada kondisi dan tahapan yang mendahuluinya sampai akhirnya bank masuk ke proses hukum. Nah, yang kemudian menarik adalah melihat apakah pengawasan yang dilakukan sudah cukup efektif untuk mendeteksi masalah sejak awal. Kalau kita lanjut ke peran LPS, menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari kasus ini. Pertama, pengawasan itu sebaiknya dilakukan secepat mungkin. Jadi jangan menunggu bank sudah benar-benar bermasalah, baru kemudian ditangani. Kalau dari awal sudah terlihat ada resiko, seharusnya bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti. Kemudian dari sisi nasabah, mereka juga perlu lebih paham ketika menempatkan dana di BPR. Misalnya mereka perlu tahu resiko yang ada dan bagaimana dana mereka dilindungi kalau suatu saat bank mengalami masalah. Jadi ketika kondisi seperti ini, nasabah tidak hanya menunggu tanpa tahu prosesnya. Kalau bank memang sudah gagal, disinilah peran LPS menjadi semakin penting, terutama dalam proses penjaminan dan penyelesaian klaim nasabah. Karena bagi nasabah, yang paling penting itu tentu kepastian mengenai dana mereka dan prosesnya jangan sampai terlalu lama pastinya. Jadi kalau dikaitkan dengan kasus PT BPR Pembangunan Nagari ini, sebenarnya ketiga hal ini saling berhubungan. Masalahnya diharapkan bisa diketahui lebih awal, lalu nasabah tahu apa yang menjadi haknya. Dan kalau memang bank sudah gagal, proses penyelesaiannya bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita sampai di bagian ini, menurut saya inti masalahnya mulai terlihat. Jadi masalahnya bukan lagi hanya kenapa BPR ini mengalami kesulitan keuangan, tapi apa yang terjadi setelah bank tidak mampu memenuhi kewajibannya. Jadi ketika kondisi bank sudah sampai di tahap seperti ini, ada banyak kepentingan yang memang harus diselesaikan. Ada aset bank, ada kewajiban pada kreditur, lalu ada nasabah yang mempunyai hak atas dana mereka sendiri. Jadi persoalan kepailitannya ada pada bagaimana semua kepentingan tersebut bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada. Dan bagian ini cukup penting karena menyatakan sebuah bank pilot sebenarnya bukan berarti persoalannya selesai. Justru setelah itu muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana kewajibannya diselesaikan dan bagaimana pihak yang mempunyai hak mendapatkan kepastian. Kalau kita lihat dari kasus PT BPR Pembangunan Nagari tadi, ada beberapa hal yang menurut saya bisa kita jadikan pelajaran. Yang paling awal tentu dari pengawasannya. Menurut saya pengawasan itu harusnya bisa melihat masalah sebelum kondisinya menjadi terlalu berat. Jadi ketika mulai ada tanda-tanda resiko, itu udah bisa diketahui dan ditindaklanjuti. Nah, kemudian ada nasabah. Nasabah juga menurut saya perlu punya pemahaman yang lebih baik mengenai resiko ketika menyimpan dana di BPR. Mereka perlu tahu kalau suatu saat bank mengalami masalah, sebenarnya dana mereka dilindungi seperti apa dan apa hak mereka. Lalu yang terakhir adalah LPS. Ketika bank sudah gagal, peran LPS menjadi penting, terutama dalam proses penjaminan dan penyelesaian klaim nasabah. Karena dari sisi nasabah yang mereka butuhkan tentu bukan hanya informasi, tapi juga kepastian bahwa hak mereka diproses dengan jelas. Dari pembahasan tadi, ada beberapa hal yang menurut saya bisa menjadi rekomendasi.
Pertama, pengawasan terhadap BPR perlu diperkuat, terutama dalam mendeteksi resiko sejak awal. Jadi jangan sampai masalah baru terlihat ketika kondisi bank sudah sangat sulit. Kemudian penggunaan sistem peringatan dini. Itu juga penting supaya perubahan kondisi keuangan bank bisa lebih cepat diketahui. Dan dari sisi nasabah, informasi mengenai penjaminan simpanan itu perlu disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Karena ketika terjadi masalah, nasabah tentu membutuhkan kepastian mengenai hak mereka sendiri. Dan yang terakhir, koordinasi dalam proses penyelesaian bank gagal itu juga perlu berjalan dengan baik. Jadi kalau disimpulkan, yang perlu diperkuat bukan hanya penyelesaian ketika bank sudah gagal, tetapi juga bagaimana supaya masalah tersebut bisa dicegah atau setidaknya diketahui lebih awal. Karena semakin cepat masalah diketahui, semakin besar juga kemungkinan dampaknya bisa dikurangi. Untuk sumber yang saya gunakan dalam pembahasan ini, saya menggunakan beberapa referensi mengenai hukum kepailitan, lalu perbankan, regulasi OJK, serta keputusan OJK yang berkaitan dengan PT BPR Pembangunan Nagari. Sumber-sumber tersebut saya cantumkan pada slide ini sebagai dasar dalam penyusunan materi dan pembahasan kasus. Baik, dari pembahasan tadi bisa kita lihat bahwa kasus PT BPR Pembangunan Nagari bukan hanya mengenai sebuah BPR yang mengalami masalah keuangan. Yang lebih penting adalah bagaimana ketika bank sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya, lalu proses hukum dan penyelesaiannya harus tetap memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang mempunyai hak. Jadi dari kasus ini, saya melihat bahwa kepailitan bukan sekedar akhir dari kegiatan usaha sebuah bank, tapi juga merupakan proses penyelesaian terhadap berbagai kewajiban yang masih ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semuanya. Selamat sore.